Shalom, shalom. Ya, lupa. Ya, hari ini kita ketemu lagi. Sukacita yang luar biasa. Bisa kumpul-kumpul lagi di IG live saya. Speak Up Ngeboom 180. Nah, buat teman-teman yang belum wah ini selalu yang pertama Mas Handoko. Shalom Mas Handoko. Ya, buat yang belum nonton video saya Ngeboom 180, hari ini saya angkat tema perhatikan baik-baik cara hidup kita. Kadang kalau kita nunjuk orang tuh yang tiga itu ke arah kita. Jadi firman Tuhan bukan perhatikanlah cara hidup orang lain. Tapi hari ini saya bahas bahwa perhatikan dulu cara hidup kita. Jadi Efesus 5 ayat 15 saya akan bahas di situ. Teman-teman bisa lihat videonya, dan saya juga mengutip quote-nya Dale Carnegie, talk about your own mistake before criticizing the other person. Ya, jadi sebelum kita mengkritisi orang lain, kritisilah diri kita sendiri. Jadi, ada Kak Febro, mantap nih malam hari ini. Ya, salam Kak Febro. Ada Nixon, wah ini ketua DPA Perwil 6. Ya, Nixon kalau nggak salah awal Juli nanti kita ngobrol. Minggu depan kita akan ngobrol dengan Abdiel. Hari ini kita akan punya tamu spesial, ini sahabat saya juga. Thank you. Ya, sahabat saya, teman seperjuangan. Salam Yohan, teman seperjuangan. Nah, ini Luis. Ya, kita sama-sama digerakkan Stop Cuek. Lebih dekat ketika saya belajar power karakter. Jadi Luis ini cukup dekat. Halo, salam bro Luis. Halo bro. Luis. Halo. Bro Luis. Kayaknya ada gangguan. Bro Luis. Ya, kita sama-sama bergerak di dunia anti narkoba, walaupun dia di Mojokerto, saya di Malang. Tapi terakhir kita intens di power karakter. Jadi, keluar dulu. Jadi saya cukup dekat dengan Luis, ya karena sering kumpul aja, sering ngobrol bareng. Dan kalau ada yang belum tahu siapa sih Luis ini anaknya Pak Ping Ardi, ya, Mojokerto. Saya akan coba ajak Luis lagi bergabung. Orang GPI Jawa Timur pasti tahu Pak Ping Ardi. Nah, ini anaknya. Sama bergabung Yosopin. Ya, ada Anita Susilo. Wah, gabung lagi nih. Ya, sekali lagi acara kita namanya Speak Up Ngeboom 180. Kalau belum pada tahu apa sih ngeboom? Ngeboom itu bahasa walian, artinya mupeng. Loh, ini kok belum gabung nih Luis. Kemana Luis? Oke. Jadi, oke. Sebentar, saya kok belum ketemu Luis nih. Mana Luis? Mana? Ntar. Kamu kok nggak bisa gabung? Wah, ya, ntar. Ini kok. Sebentar, Luis. Ini gabungnya gimana nih? Biasanya ada di sini. Luis, kamu bisa minta bergabung? Nah, oke.
Yes. Hari ini temanya mana? Be creative in pandemic. Halo Luis. Halo. Ada gangguan ya, Bro? Biasalah. Internet. Lagi sibuk apa nih? Hah? Sibuk. Lagi sibuk apa? Sibuk di rumah aja. Nggak Lama banget ya lapo-lapo. kita nggak ketemu. Iya. Hampir Ya tahun kadang-kadang. lalu ya mas. Iya, iya bener banget. eh Masih sibuk for karakter? Iya. Ya Cuma for character iya. Nah, ini nanti stop ada cuek? lagi. Sok cuek. Sementara sama BNN yang radio sih kita pending dulu. Kita puterin yang lama-lama. Jadi, Oke. tapi masih tetap kerjasama sih. Ini kan bentar lagi Hani ya mereka. Oh iya, iya bener. Bentar Ya, lagi mereka ketuanya Hani. Malang baru sih. Oh, Aku belum ketemu. Ya, belum iya. bisa join kayaknya. Cuman mereka ya nggak Ya, bikin apa-apa sih Hani. iya, karena pandemik ya, nggak mungkin kumpul-kumpul ya. Mhm. Biasanya seminar online ya. Tadi oke oke bikin apa gitu sih. Kita disuruh ngumpulin video kemarin. Udah bikin video. Wes, itu apa? Himbauan anti narkoba ya. Ya, betul. Wah, keren-keren. Jadi hari ini Luis sudah gabung sama kita. Wah, ini kesempatan luar biasa nih kita bisa ngobrol-ngobrol di IG ku. Ya, acaranya, bentar ya, aku pakai properti. Tada! Oke. Ya, acaranya Speak Up Ngeboom 180 derajat. Ya, Ya. ya, acaranya pasti mengubah mindset kita, mengubah pola pikir kita, dan obrolannya pasti sekitar tentang pelayanan generasi. Ya, sebelum kita mulai, saya doa dulu ya, Luis ya. Ucap syukur Tuhan kalau sungguh luar biasa baik, anugerah melimpah buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat pertemuan hari ini melalui IG Live. Tuhan, apa yang kami obrolkan adalah itu bisa memberkati banyak orang Tuhan buat pelayanan generasi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Bro Luis, berkati juga hambamu. Berkati semua yang mendengarkan IG Live ini Tuhan. Dalam nama ucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Monggo Bro Luis. Kita bahas apa nih? Be creative in pandemic ya? Iya, kreatif in pandemic. Sebenarnya gak ngerti ya, bingung ya mau bahas apa. Cuman kayaknya akhir-akhir ini sih lagi klik aja sih sama kreatif gimana kita mesti apa ya, orang udah 3 bulan ini kan ada yang work from home, ada yang Ya, benar-benar udah diberhentikan gitu kan, jadi benar-benar gak ngerti mesti mau ngapain, apa yang mesti dikerjain juga. Ya bersyukur yang masih bisa bekerja, yang bersyukur masih ada yang uh, berbisnis, yang masih benar-benar masih bisa running well. Ya ya, ya. itu benar-benar favor lah, anugerah lah. Kita ada kan yang hari-hari ini malah laris ya kan. Contohnya adalah toko sepeda. Betul. Toko sepeda ini kan kemarin-kemarin kan Jadi laris ya. 1 bulan pertama itu kan apa ya? Bener-bener ya semua lagi pesimis gitu kan. Tapi tiba-tiba Betul. tiba-tiba awal awal bulan ini ya tiba-tiba boom ya Ya kan, benar. langsung Ya. kayak kayak bener-bener terbalik 180 derajat, kayak orang nggak menduga sepeda bakalan laris ya. Termasuk Ya aksesorisnya bro ya. yo yo segala segala pernak perniknya itu kan, jadi termasuk akhirnya ya Laris nggak manis. menduga kan. Nah tapi ya Ya. ini makanya gimana kita di masa-masa pandemi ini benar-benar tetap bisa kreatif sih, dan nggak nyerah dengan keadaan, karena ya itu tadi, kalau saya pernah eh, tahu tuh viral tuh nggak ada rumusnya. Betul, betul. Viral Ya, nggak ya, ada ya. nggak ada rumus sih. Jadi ya eh, se,
kapanpun itu bisa tiba-tiba jadi meledak. Nah, cuman Viral. yang Ya, nggak boleh hilang ya kita masih tetap semangatnya itu tetap ya minimal gini lah, banyak orang yang hari-hari ini uh, mungkin lebih milih pada bertahan gitu kan, bagaimana tetap masih ya, bisa bertahan gitu. Nah ya hari ini lebih bahas pada kreatif, bagaimana kita benar-benar bisa kreatif di masa-masa pandemi ini. Sebenarnya nggak harus di masa pandemi sih, tapi ya, kita ini mestinya jadi orang-orang yang kreatif karena kita punya Tuhan yang juga kreatif gitu kan. Kita ya, punya Tuhan sangat yang kreatif ya. sangat kreatif, Tuhan kita kreator. Kalau nggak kreatif ya mungkin wajah kita bisa sama Mas Kim, ya kan. Iya, betul banget. Ya kan? Saya nggak ngerti siapa yang diuntungkan dari wajah sama itu. tapi, Iya, iya, tapi, iya, iya. Ya, tapi kalau Tuhan ya, kita nggak kreatif, ya gitu. Akhirnya ya, akhirnya nggak ada yang semua jual jadi fingerprint ya, bro. iyo, Iya, makanya gak payu gitu kan. Nah, tapi bersyukur iya, karena kita punya Tuhan yang kreatif, kita punya Tuhan yang benar-benar kreator dan dia nggak menciptakan kita tuh asal gitu loh. Jadi betul benar-benar banget. benar-benar sesuatu yang terkonsep ya kan. Kalau di kejadian itu kan dia menciptakan manusia itu kan beda dengan cara dia Ya, menciptakan yang lain gitu kan. Bagaimana dia betul. menciptakan manusia itu dengan sebuah patron, dengan sebuah gambar dan rupa itu tadi yang jadi bikin kita beda. Nah, harusnya kita orang-orang yang dibilang orang-orang yang percaya sama Tuhan, orang-orang yang dibilang anaknya Tuhan ya harusnya kita juga kreatif gitu loh. Itu udah jadi Ya, moto malah. ya, Harusnya jadi moto. ya. Sebelum lanjutin, Gitu. ini ada Robert. Selamat datang, Robert. Ini WL Suara Mas. Erwin Oh Chandra iya. juga selamat datang. Ini ada Ada teman-teman temanmu, bro? Mojokerto. Iya ini Oh, yang Mojokerto. Agnes Yang Magdalena. Disapa dulu, bro. yang berisik-berisik nih teman-teman Mojokerto, guys. Iya. Ah, Kayak jadi rombonganmu ya, bro. ada buzzer, ada buzzer, Basur. iya ada buzzer, gitu kan. Jadi ada buzzer. Iya. Ada Joshua Nando sama bergabung semuanya Winskar. Wah, ya semua kita bergabung di sini kita bahas tentang bagaimana kreatif ya. Oke, Ya, lanjut bro. ya. Nah, jadi sebelum kita bahas apa sih mesti Hmm, dilakukan di masa-masa ini, eh, mungkin perlu tahu dulu sih sebenarnya kreatif itu hmm, seperti apa. Kita mesti benar-benar nangkep bahwa kreatif itu dasarnya apa dulu gitu loh. Jadi ya, kalau secara teori ya, ini secara teori aja. hmm, Teman-teman bisa lihat di mana KBBI atau apapun lah. Jadi kreatif itu kan orang yang memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk yes, menciptakan, terus apa ya, orangnya juga bisa larinya ke artistik, terus imajinatif, inovatif, inventif, kaya dan macam-macam, produktif dan lain-lain hmm, gitu kan. Nah tapi di lain itu sebenarnya ini saya mau nunjukin satu hal dulu. Ini yang saya pelajari dari Power Character. Mas Dim kan juga di Power Character ini sebenarnya ya, ilmunya juga dari Power Character. Saya nggak ngerti ini kalau tak balik gini ketahuan nggak Mas? Sorry. ya, ya, Ini ya. kebalik ya? Oh, Mirror ya? kebalik. Iya, Oh mirror, ya, mirror, mirror. jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan. Oke, like this. Wes, mantap. Ya, moga gak bocor ya. Di sana no kasur soalnya. Bocor pak. Gak apa-apa Oke, bro. Wah ini keren oke. nih. Ya, ya, Ini karena pakai apa nih? Pakai IG ya, jadi nggak bisa share screen ya. Oke, ya, jadi ini benar-benar. pengertian dari creative thinking skill itu ini yang saya pelajari ya. Ini teori aja nanti kita cepet di sini. Hmm, Jadi berpikir keluar dari kotak, dari biasanya hmm, rutinitas, out of the kebiasaan box. untuk mendapatkan ini hal baru, pencerahan, ide baru atau solusi. Ini secara teori tadi ya. Jadi dari teori Ya, yang sebenarnya secara kamus kita dapetin tadi, uh, tapi kita juga bisa bisa tahu teori yang ini pengertian ini tadi bahwa berpikir keluar dari kota biasanya ya ini kan hal-hal yang menyangkut dengan hmm, kreativitas itu kan kayak gini kan, gimana kita bisa ya, ya, ya. apa bahasanya out of the box gitu kan. Out of the box ya.
Ya, tujuannya untuk mendapatkan satu hal yang baru, ide yang baru, ya banyak hal lah. Kan kita berkreatif tujuannya pasti banyak hal. Ada yang orang hari ini berpikir kreatif untuk juga bertahan dalam kondisi yang sulit seperti ini kan, ada. Ya, Nah, ya, jadi ya. untuk mendapatkan ini sebenarnya macam-macam, tapi ya mostly akan ini hal baru, pencerahan, ide, solusi. Nah, terus, nah ini sebenarnya ada kerangka bagaimana orang bisa eh, apa ini? Orang bisa berpikir secara kreatif, gitu kan? Jadi Hmm. pemikiran kreatif itu sebenarnya pemikiran-pemikiran yang muncul atas keseimbangan dari empat hal ini. Bagaimana ada Hmm. keterbukaan pemikiran, terus ada keingintahuan di situ, terus ada resiko dan juga ada antusiasme di situ, ya kan? Ya, Ada ya. orang, ada sebenarnya gini, sebenarnya empat hal ini bisa jadi pemicu, masing-masing juga jadi Hmm. trigger. Jadi ada orang yang memang Hmm. tiba-tiba muncul kreatifnya karena memang ada rasa pingin tahu, ya kan? Tapi Ya, ada ya. juga yang karena resiko, karena ada bisa jadi karena ada tekanan, keadaan Ya. akhirnya memaksa untuk orang jadi berpikir kreatif, ya kan? Lalu juga ada juga yang muncul dari keterbukaan pikiran karena berbagi ide dengan yang lain. Hmm. Dan juga karena dasarnya juga dari orang yang antusias. Nah, ini dasar-dasar. Nanti kita apa bahasa jelentrek kan satu-satu ya, Mas. Ini bahasanya. Oke, oke. Oke, Ya ini buat cepat saja. teman-teman di serap dulu, nanti boleh bertanya ya. Nanti bisa chat aja deh. Iya, Ya. Ini ini istri cepat saya saja. juga Nah, baru gabung. oh iya, selalu. Ya, ini jadi kalau keterbukaan pikiran itu gimana kita bisa menerima pemikiran orang lain, melihat dari sisi yang Ya. berbeda. Nah, ini kadang-kadang yang nomor dua tuh yang kadang-kadang sulit ya. Mampu melihat dari sisi yang berbeda itu ternyata juga bisa jadi pemicu kita untuk bisa berpikir kreatif. Tapi kadang-kadang melihat dari sisi yang lain itu nggak gampang. Perlu melatih Hmm. diri, bagaimana melihat sesuatu dari sisi yang Ya. lain, dari apa mungkin dari secara keseluruhan yang jangkauannya lebih besar. Mampu mendengar pendapat Ya, orang ya. lain. Wah, ini lebih susah lagi kan? Ya kan? Ya, ya. Mendengarkan pendapat orang lain itu kan susah. Apalagi ini lagi, mendengarkan kritikan. Wah, ini lalu Waduh. mendengar ide. Bahkan ini tambah susah lagi, mendengar ide-ide dari lawan, kompetitor. Wah, Wah. ini kan malah hal yang sebenarnya nggak gampang kita lakukan, tapi ternyata Ya, ini jadi perlu salah satu diajar. pemicu juga untuk kita bisa kreatif. Jadi perlu belajar. Ini proses lah ya. Ya, Lalu ya. keingintahuan, ya jelas ingin tahu lebih. Lalu bisa juga karena kita explore lebih dalam lagi, kita kembangkan. Lalu ingin tahu untuk mengetahui alasan yang ada, untuk mengembangkan lebih luas, untuk mengerti secara Ya. maksimal. Ini juga bisa jadi salah satu oh, bagaimana kita bisa jadi lebih kreatif. Lalu, ini juga penting. Ini jadi dasar firman Tuhan juga sih. Bagaimana Ya, orang yang kreatif itu antusias. Ya. antusias, dimana antusias itu entheos, Tuhan di dalam kita. Jadi Ya. punya roh yang benar, mempunyai kekuatan pencapaian, energi yang kuat, mempunyai dampak dalam tindakan. Ini jadi penting juga. Ketika kita kreatif tapi Ya, kita ya. nggak ada antusiasmenya, akhirnya ya temporary gitu loh. Akhirnya cuma Oke, sekedar oke. ikut-ikutan. Nah, itu nanti saya mau bahas itu yang ikut-ikutan tadi. Ya. Nah, itu ya. Jadi terus Siap, ini siap. ini ini ada hal yang ini dasar aja nanti kita baru ngobrol. Jangan takut untuk mencoba hal baru. Aplikasinya. Ya, dengan Ya. kesalahan, kegagalan. Jadi nothing wrong dengan failure. Nggak ada yang salah dengan Hmm. orang yang gagal. Yang salah itu Ya, berani ketika gagal ya. iya, yang Ya. salah itu ketika berhenti. Itu. Ya, Terus betul. temukan cara baru untuk solusi. Nah, ini jadi ketika memang salah satu cara ini ternyata nggak berhasil, ya kita harus Hmm. mencoba cara yang lain gitu loh. Jadi jangan stuck pada cara yang sama. Ya hasilnya kalau cara yang sama ya hasilnya juga sama gitu. Mulai dari sisi yang Ya, lain, ya, ya. keseimbangan antara keterbukaan pikiran, keingintahuan, resiko dan antusiasme. Itu sih. Ya, ya. Nah, ini yang resiko tadi, sorry, kelewatan. Hukum menabur tua, Hmm. nabur menuai, dampak dari tindakan dapat diukur dengan perencanaan dan intuisi,
buah dari proses dan hasil, harga dari sebuah keputusan. Oke, kayak Wow. gitulah. Ya, ya, ya. Jadi Oke, oke, oke. supaya saya nggak asal ngomong, jadi sebenarnya ada teorinya. Ya, bisa bakal lama banget ya. Ya, saya nyapa dulu nih Mm-mm. teman-teman. eh Mungkin teman-temanmu dari Mojokerto, Nih, Seremia ada Octaviano, ada Fidahlia bergabung, Cak Mul, Cak ada Mul ini Jeremy tukang potong rambut Octaviano. tuh. Beneran? Iya, Mas Wah, Mul. eh, oh masuk. BTW Baswe, papamu nggak gabung. Ada uangnya nih loh. Lagi bikin khotbah. Oh, tak suruh gabung tadi pagi. Jangan lupa Om, gabung. Oh. Oke, oke. Buat Ya, teman-teman yang tadi sempat dengerin, boleh mau tanya-tanya nih, gimana sih kreatif di tengah pandemik ini? Bisa komen aja, nanti kita bacain deh, kita coba jawab bersama-sama ya, Luis ya. hmm. Oke, lanjut. Ya, Kita mau jadi kemana nih? ya itu tadi sih. Jadi kreatif itu Hmm, sebenarnya bisa bisa dilatih, ya kan bisa dilatih. Tapi pun juga ada orang-orang yang memang dasarnya juga kreatif gitu kan, suka hal yang baru. Kalau kita belajar hmm. foto karakter ya Mas Dim, kan ada tuh ya Ya, ya, ya. orang-orang mana yang memang lebih antusias, yang bisa bisa ngeluarin ide lebih dahulu. Tapi kan ada orang-orang yang memang Ya, ya, ya. mesti mesti apa di jongkrono dulu baru Ya, bisa ya, keluar ya. idenya, terus ya macam-macam lah. Mm-mm. Jadi tapi pada akhirnya bicara kreatif ini semua, kalau kita bicara foto karakter, semua warna pun Hmm. sebenarnya juga bisa kreatif. Tinggal kita bagaimana Ya, ya. melatih melatih kreativitas kita dengan sesuai kekuatan warna kita deh, gitu loh bahasanya kan. Betul, Itu betul, betul. itu sih Mas Dim. Jadi Ya. uh, Ya, jadi karakter kita juga sedikit banyak menentukan tingkat kreativitas kita ya. Jadi kalau orang iya. yang meledak-ledak, dinamis akan lebih gampang dobrak breakthrough dan segala macam Hmm, dibandingkan orang-orang yang hmm. pasif gitu ya. Iya, Ya, iya benar. dan Tapi dan tapi akhirnya musuhnya hmm, gini sih. Kayak orang-orang kayak saya hmm, gitu kan ya. Jadi yang bisa hmm, muncul ide-ide banyak kayak gitu, akhirnya musuhnya kan satu. Bagaimana kita tetap bisa hmm. bertahan dengan ide tersebut. Kan ada orang yang ide-ide jago, Ya, tapi ya, ya, giliran ya. giliran dilakukan bosen tengah jalan terus ditinggal gitu kan. Ya, ya, Nah, ya, ya, ya. nah jadi uh, pada akhirnya juga juga tergantung dengan warna kita, itu juga bisa menentukan sih. Jadi Ada ada yang plus tanya tuh. minusnya lah. Apa Ya, di Congkrono Cornelius Sabat ada di ada generasi. kreasi. Oh iya, ini apa, Kak Cornel nih dari Magelang. Mana? Wes, jauh banget. Magelang. Iya. Shalom Kak Cornel, senang Ini bergabung. ini gembala di sana. Oh, Ini juga di Congkrono ada generasi yang jenis ini juga. Oh iya. Generasi di Congkrono. termasuk saya ini. Saya ngaku, saya di Jongkokno. Gitu kan, jadi ada yang memang mesti rada rada di push baru akhirnya dia bisa bisa breakthrough gitu loh, ya kan. Tapi Betul. saya ingin dasari dulu sih, pada akhirnya kalau kita mau kreatif itu mesti ada 4 hal ini yang menurut saya penting. Jadi yang pertama, Ya, kalau ya, ya. orang mau kalau orang mau kreatif tuh harus diawali dengan purpose yang benar, dengan tujuan yang benar. Tuhan bikin manusia pun juga dengan tujuan yang benar kok. Kalau baca kejadian 1 itu kan gimana, uh, Tuhan menciptakan manusia itu untuk menguasai segala hal yang sudah Tuhan Ya, ciptakan gitu loh. Jadi dengan betul purpose banget. yang benar, karena kalau nggak ada purpose yang benar akhirnya ngawur. Contoh, Betul. contoh, orang kreatif tapi purpose-nya nggak benar, ya itu kemarin bagi kerdus isi sampah, Ah, ya itu. ya kan? Itu Itu kan di luar orang di kreatif. luar logika dan moral. Ya, udah kita nggak usah bahas lah. Orangnya udah keluar dari penjara juga kan. Tapi kan kreatif tapi purpose-nya nggak benar. Dan hari-hari ini banyak Ya.
itu deh banyak prank-prank, menurut saya prank-prank yang akhirnya apa ya, ya cuma ngejar viewers, ngejar terkenal, Ya, tapi nggak ada purpose yang benar, nggak mendidik gitu loh. Jadi buat apa ada ya. kok prank-prank yang menurut saya pranknya lumayan ekstrim juga. Kalau di YouTube mungkin teman-teman sempat lihat ada orang yang bikin prank tiba-tiba mutus headset orang, ya kan, mutus headset Hmm. orang tapi diganti sama headset yang lebih bagus semua gitu kan. Ya itu nggak ngerti itu purpose benar atau enggak, tapi lumayan ekstrim lah ya. Ya kalau sanggup beliin yang lebih bagus sih nggak apa-apa. Kalau kalau mutus terus ngasihnya lebih murah ya digebukin gitu ya. Nggak jelas itu ya. Iya makanya. Iya. Dan purpose itu membuat kita jadi ini sih. Bagi saya dengan adanya purpose buat kita jadi konsisten, bikin kita jadi tetap gigih Yes. dalam berkreatif. Jadi nggak gampang Hmm. bosen, nggak jadi gampang menyerah. Itu kalau dengan purpose yang benar, karena akhirnya ada tujuan yang akan dicapai dari kreatif ini. Kalau cuma Ya, kreatif ya. yang sekedar ikut-ikutan, ya akhirnya termakan waktu deh. Saya akhirnya termakan waktu. Dan hari-hari ini kan kita benar-benar, ya nggak bilang kita aja ya, dunia ini kan benar-benar sesuatu yang cepet banget berubah gitu kan. Hmm. Secara nggak sadar kan Betul kita jadi banget. orang-orang yang cepet cepet bosen. Kalau kita bicara bisnis aja gini, Hmm. contoh-contoh dulu mungkin masih apa dulu itu Ya, ya. zamannya es kepal. Oh ya. Cepet Ya kan, banget itu. uh, itu Hanya cepet 6 bulan datang ya? dan 3 bulan, iya 6 bulan. cepet datang dan cepet Iya. hilang kan akhirnya. Iya, Ya benar, ya benar, benar. ya kalau kita akhirnya cuma sekedar ikut-ikutan tanpa kita nggak ada Ya, ya, purpose ya, yang ya. benar, ini kan ya akhirnya ya termakan waktu gitu loh. Tapi kan juga Hmm. buktinya masih ada loh hari-hari ini orang yang masih bertahan dengan jualan es Konsisten. kepal dan konsisten jualan es Ya, kepal ya. dan nggak rugi gitu loh. Jadi tetap ada, tapi Ya, ya, kembali ya. lagi sih itu purpose. Tapi Sekarang sama sekarang boba ya. Kalah sama boba. coba coba yang nggak ngerti ini kayak ada dalgona itu kemarin nggak ngerti. Oh ya. Ada yang Tapi jualan bobanya tapi kayaknya masih masih lumayan eksis sih boba. oh iya ya kalau boba boba lumayan lama lah ya. Sama ini loh mas, geprek ayam gep ayam geprek ya dan teh ya. Soalnya murah. Coba Iya, mahal. ya itu. Berarti selain purpose harus murah kalau jualan. Nggak, bercanda. Ya, Bisa lah. nyapa dulu nih. Ada siapa nih? Ada Gaby, Vicky, Gabriela, Rosienos, Kusbianto, Pranoto, mungkin ada yang kenal bro? Ya, Eli, ini ada. Ini siapa nih? buzzer-buzzer dari Eli Mojokerto. Jonathan. Wah, salam kenal semuanya dari Malang nih. Ya kayaknya Mojokerto harus mulai menjajah Malang. Ini soalnya arek-arek mari gini komsel makanya standby. Oh, oh Karena iya. anak-anak youth bentar lagi mereka jam 7 mereka jam 7 lebih mereka start komsel. Oh asik. Ya salam kenal semuanya buat yang di Mojokerto. Ya lanjut. Yang Ya, berarti harus purpose. Selain ya, purpose, kita harus lakukannya dengan konsisten ya tadi ya. ya. Pada akhirnya Eh, purpose bikin kita konsisten sih mas. ya akhirnya ya. Jadi bukan konsisten menjalankan purpose ya, tapi kembalikannya. Jadi tujuan itu yang membuat kita konsisten ya. Oke, yang kedua, Terus yang kedua setelah kita punya purpose yang benar, nah kadang-kadang ini yang juga jadi problem ketika mau mulai untuk berkreatif itu bingung, kadang-kadang nggak ada modal, terus tuh. nggak ada nggak ada hal-hal yang fasilitas yang harus kita kan seringnya menuntut dulu fasilitasnya kan, padahal padahal Hmm, Tuhan pun juga ngajarin ya, Firman pun juga ngajarin bagaimana hmm, kita start dari apa yang ada. Jadi betul, yang betul, kedua itu yang penting untuk kita bisa berkreatif itu mulai dari apa yang ada. Jangan betul. jangan nuntut fasilitas dulu baru kita mulai. Saya yakin ketika dikasih fasilitas pun kita nggak akan mulai-mulai. Lebih baik mulai dengan apa yang ada dan dari Hmm, situ kita kembangkan. Nanti percaya deh kalau apa yang ada ini ternyata jadi kebutuhan kita, saya yakin Tuhan pasti cukupkan kok. amin. Jadi saya juga kemarin minggu lalu juga ngomong
kalau Tuhan kasih visi, pasti Tuhan kasih provisi gitu ya. That's Jadi true, betul. melangkah dulu aja sambil belajar, eh, sambil coba lengkapi gitu ya. Ya, betul Itu sih. itu keren tuh. Ya Itu jadi firman Tuhan banget eh, lah, ya kan? ya keren banget sih. Dan Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang kasih ide dan terus dadah. Enggak. Ya. Tuhan kita tuh bukan Oh. Tuhan yang usil, yang suka Ah, ngeprank enggak. Tuhan kita tuh ah, Tuhan yang tanggung jawab sih. yes. Jadi kalau dia Sangat kasih setuju. ide, eh, pasti dia kasih visinya sih. Ya, Ya kan ya di ini Alkitab IG banyak live, contohnya. ya, ini IG live saya ketiga sama kamu kan. Hmm. Ya berawal Ya. dari sebuah omong-omong Iya. dan puji Tuhan sampai sampai Agustus full bro. Wow. Itu Jadi ibadah, haleluya ibadahnya udah online full. terus sih kayak. Nggak. Papa bocor lupa tak ajakin. Mau tak ajakin ya September. Aduh, nanti aja deh. Nggak, lanjut, Ya. lanjut. Jadi mulai dari apa yang ada ya. Jadi buat generasi muda, mulai dari apa yang kita bisa lah. Ya, Hmm. eh, mulai dari handphone kita ya, mulai dari apapun yang bisa kita kerjakan gitu ya. Jadi nggak harus semuanya lengkap baru kita mau lakukan. Ya, dan tujuan kita adalah memberkati ya. Semakin bisa apa yang kita kerjakan bisa memberkati banyak orang. Kembali lagi ke yang pertama ya, tujuan kita itu yang terpenting. Hmm. Oke. Mau Oke. dilanjut Yuk. apa 5 roti 2 ekor ikan? Nah, ya. Itu kan Itu contoh itu yang itu kan contoh-contoh di Alkitab. 5 roti 2 ekor ikan. Daud bagaimana ngalahin Goliat. ya Musa bagaimana bawa bangsa tongkat. Israel keluar. Ya itu bukan nggak Hmm. perlu apa Daud nggak perlu revolver gitu kan. Tuhan Yesus nggak perlu bawa bawa catering gitu kan. Cukup dengan apa yang ada kita kita syukuri itu dan it can be boom meledak menjadi sesuatu yang wow gitu sih. Ya, Dan semua setuju banget. dari apa yang ada loh bang. Jadi apa Mas Dim, jadi bukan bukan dengan hal-hal yang sebenarnya di luar kemampuan kita. Kita banyaklah kalau teman-teman mau belajar contohnya mungkin siapa pendiri Facebook, bagaimana dia start itu. Ya, Bahkan yang di Indonesia Gojek, bagaimana bagaimana si siapa Nadim tuh mulai benar-benar dari orang saya lupa ya saya pernah pernah baca tuh mulai dari 25 orang dan dia lihat dari ya, kebutuhan kalau nggak salah Gojek tuh karena dia lihat kebutuhan dia perlu ini sih kayak dia perlu ojek untuk dia berangkat kerja ya kan jadi benar-benar susah gitu mulai ya. dari hal Hmm. iya mulai dari hal-hal yang sederhana yang kadang-kadang hal yang sederhana juga belum tentu fasilitas tapi mungkin jadi ide Hmm. kreatif itu juga dari hal yang sederhana ya, yang Tuhan sudah taruh buat kita untuk yang Yes. ketiga. Ntar sebelum ketiga nih, Oh, yang ada yang mau ketiga bertanya boleh. nggak nih sampai poin 1 dan 2 buat teman-teman semua? Ya, ada yang, sorry, ada Irene Velita pada bergabung, Hmm, Sufian Yohani bergabung, selamat bergabung, Evanda bergabung, Aldo Yunus, thank you, Priska Agustin, ya hmm, ada Yofi Indiawan, ya thank you, thank you. Buat teman-teman boleh tanya-tanya ya ya, sampai poin 1 dan 2. Ya misalnya betul. kak aku nggak punya kemampuan apa-apa nih, atau kak aku kok talentanya kayaknya dikit ya, boleh tanya-tanya. Gimana nih tetap Mhm, kreatif dengan apa yang ada yang kita miliki atau ya, apapun lah ya. Nanti bisa tanya untuk kita ngobrol-ngobrol di sini. Oke, lanjut poin oke. ketiga. Jadi kalau pada akhirnya sudah tahu mulai dari apa yang ada, ini yang nggak boleh lupa berbagi Hmm, kepada yang lain, berbagi ide. Jadi ya, jangan pernah takut sih untuk berbagi yang sebenarnya ide, konsep. Karena kalau saya prakteknya kadang-kadang dapat ide itu otomatis saya akan bagi kepada teman-teman saya. Kadang-kadang orang-orang yang ada ya, di office, di kantor, dapat ide apapun saya langsung bagi. Karena kalau saya sederhana, Mas, supaya gak lali.
Kayaknya tipe kuning ya nih, Bro. Iya, jadi Aduh, idenya gampang muncul, tapi mari gitu gampang hilang, gitu kan. tos bro, Udah, tos. udah, udah datang Ya, dan pergi. ya, ya buat teman-teman yang pengen tahu apa itu hijau kuning, nah nanti kita ngobrol setelah ini ya. Nah, itu. Itu power karakter punya itu, foto karakter ya. Oke, next. Iya. Jadi Jadi, promosi. jadi itu salah satu cara saya meresponi apa kelupaan saya. Jadi ya harus Ya, harus ya, ya. dibagikan, gitu kan. Ntar giliran sudah dibagikan, suruh yang doyan nginget-nginget, wih, catatan loh. Ya kan? Udah tahu pelupa nggak pernah mau nyatet nih. Jadi suruh yang lain aja, minta tolong yang lain untuk catat gitu sih. Jadi berbagi Ya, kepada ya, ya. yang lain Oke. itu, ya kalau bagi saya sendiri sih pengalaman saya berbagi ke yang lain supaya saya nggak lupa. Tapi sebenarnya ada sisi yang lain, Hmm. berbagi kepada yang lain itu seputar ide kita itu supaya itu tadi balik lagi dapat pendapat yang baru, mungkin dapat kritik, dapat Yes. masukan, dapat Yes. pandangan yang berbeda. Jadi bikin ide kita yang sebenarnya kecil itu Hmm. akhirnya jadi sesuatu yang berkembang bisa dikerjain jadi suatu hal yang lebih besar. Saya ingat benar Betul banget. dua 2011 saya pernah bikin ide yang menurut saya cuma cuma sederhana sih. Jadi waktu itu kita mau ngumpulin Hmm. pelajar anak-anak kelas 3 SMA karena mereka akan hadepin hadepin UNAS dan waktu itu UNAS tuh saya lupa 2011 atau 2014 saya lupa. Eh, Hmm. jadi waktu itu UNAS tuh kayak bakalan jadi 20 paket gitu Mas. Dan saya memahami Oh ya, bahwa ya, ya, ya. masalah 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 UNAS itu kan mental ya. Diserangnya kan juga mental kan Ya, waktu ya. dulu. Jadi pada akhirnya kita waktu itu berusaha nangkep gimana kalau kita bikin seminar karena saya dulu waktu SMA saya dibikinin seminar sama sekolah untuk kita bisa apa dapat pandangan gimana cara kita menghadapi UNAS. Waktu itu kita bikin di Mojokerto sederhana kita maunya cuma Hmm. ngumpulin per sekolah tuh perwakilan 10 aja gitu loh. Kan sekolahnya banyak, Hmm. 30 lebih. Itu kan bisa Hmm. 300. Hmm. Nah, tapi ketika kita Hmm. ngobrol dengan teman-teman yang memang pada akhirnya yang ya bahasanya di pengurus ya mereka akhirnya oke nggak apa-apa gini-gini tapi ketika kita bawa ini ke eh, Pak Gembala lalu setelah itu ketemu juga dengan orang yang memang sudah pernah melakukan ini wah jadi ditantang lagi kalau kita cuma Ya, ngelakuin 10 belum tentu dampaknya. Yang lain gimana lah satu sekolah bisa isinya ya, ya. 100 yang 90 gimana gitu kan dan yang pasti Hmm. kalau sekolah ngirim tuh 10 biasanya bukan 10 yang malah perlu 10 yang udah pinter-pinter gitu kan Ya, 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 ya. giliran yang malas-malas sama bedik-bedik kan malah udah nggak usah datang malah malu-maluin. Ya, ya. Nah pada akhirnya kita ditantang sampai kita akhirnya ya puji Tuhan kita akhirnya waktu itu bisa bisa ngelakuin semua karena Tuhan lah ya jadi kita bisa ngumpulin sampai 1.800 pelajar ya kan Wes. dan kita benar Keren, kita keren. bikin kita bikin seminar 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 pelajar waktu itu dan ngumpulin anak-anak kelas 3 se kota Mojokerto waktu itu dan benar-benar wah itu nggak gampang juga tapi itu proses dimana kita benar dari sekedar ide yang sederhana tapi itu benar-benar bisa berdampak. Ya, itu tadi saya bilang kalau kita mulai dari apa yang ada kita bawa kepada Tuhan ada purpose yang benar berbagi sama yang lain akhirnya ide yang kecil tuh benar-benar jadi sesuatu yang wow dan berdampak dan saya masih ingat betul uh, terbukti dan apa yang kita kerjakan ketika dengan purpose yang benar dan kita serahkan sama Tuhan benar tadi Tuhan nggak bikin kita dipermalukan kok saya ingat betul di waktu itu ketika kita udah bikin itu angka kelulusan di kota Mojokerto itu 100%. Wah, mantap. Itu Luar biasa kita ya kita Tuhan bukan kita. sombong ya tapi itu semua karena Tuhan itu sih yang kita perlu tahu. Wah, luar biasa ya. Jadi berdampaknya langsung kelihatan ya. Ya itu saya Ya, bersyukur juga kita nggak duga sih. ya. Dan Tuhan kita ini tuh Tuhan yang sumber kreatif sih. Sebenarnya kalau kalau kita semakin dekat sama Dia, Dia tuh supply ide yang saya kalau bilang ke anak-anak sih, ya saya juga itu sih pelupa juga. Jadi Hmm. kalau Tuhan kayak punya ide gitu, biasanya saya langsung ke anak-anak sih, anak-anak pengurus. Hmm. Aku punya ide gila nih. Hmm. Biasanya aku punya ide gila karena
anak-anak kan biasa kadang sungkan. Maksudnya ide ini kalau kamu jalanin oke, nggak apa-apa. Ya, ide Hmm. tiba-tiba set gitu aja, terus udah diutarakan aja. Jadi Hmm. dan kadang Tuhan lewat ide-ide yang menurut kita gila tanda kutip itu Tuhan bisa lakukan hal-hal yang amazing gitu ya. Ya, Hmm. jadi kalau teman-teman punya ini ide kayaknya nggak masuk akal deh. Ini ide kayaknya, duh, ini kayaknya aku salah dengar suara Tuhan deh. Nah, itu Hmm. perlu keberanian sih untuk melangkah. Paling tidak cerita sih, ya. Paling tidak cerita ke kakak rohani, ke orang-orang terdekat kita. Aku Ya. nih dapat dari Tuhan kayak gini nih. Tiba-tiba ide. Karena aku dulu kan megang teenage juga. Itu Hmm. hampir semua anak-anakku kalau punya ide selalu aku iyain. Pokoknya gini, selama nggak menyimpang dari firman Tuhan aja gitu kan. Ya. Jadi mau bikin dance competition, es krim party, whatever Hmm. lah, pokoknya nama Tuhan dimuliakan, hajar gitu kan. Jadi Hmm. dan itu ternyata berdampak banget gitu. Saya ngerasain sih gitu ya. Jadi Ya. dan dulu aku ngerasa biasa aja sih, kan anak-anak yang punya ide, saya hanya support gitu kan. Tapi Hmm. ternyata itu berbekas ketika saya ngobrol, ketika mereka udah gede gitu kan. Wah, mereka cerita, mereka upload fotonya zaman-zaman dulu, wah berkesan gini-gini. Hah? Berkesan ya gitu ya. Jadi kadang, padahal aku nggak ngelakuin apa-apa loh. Misalnya gini, itu idemu, aku hanya, ayo kita jalan bareng-bareng gitu. Dan kayaknya Hmm. buat teman-teman di sini, jangan takut kalau punya ide ya. Kalau punya ide, Yes. segila apapun ide itu, utarain aja. Ya, kayak Bro Lulus ini pasti, kalau teman-teman punya ide yang gila, pasti mungkin Bro Lulus bukan tipe kal yang nggak boleh gitu kan. Kata Hmm. so Tuhan apa? Enggak, bukan kayak gitu. Saya tahu Bro Lulus ini. Hmm. Jadi pasti selama sesuai firman Tuhan, selama Ya. sesuai tidak nyimpang, pasti pasti kita anak muda pasti kita lakukan. Ya kan? Nyapa lagi nih, Ya. ada Stefanus Kori ini dari Malang. Ini anak Oh. buahnya Nixon nih. Oh ya. Halo bro, selamat bergabung buat teman-teman yang baru gabung. eh ya, selamat bergabung. Teman-teman boleh boleh tanya. Nah, ada satu nih poin terakhir sebelum Hmm. ada 3 poin yang belakangannya. Ya udah deh. Ya, itu nggak Coba usah dibahas, dihajar itu bro. nggak. Jadi yang terakhir sih pada akhirnya gini, kalau kita sudah Oh, ini di terakhir. yang di situ pada akhirnya ini sih yang nggak boleh lupa juga, eh, ketika kita udah capek di situ, eh, capai ya, maksudnya udah sampai di titik itu ya Hmm, jangan pernah hmm, berhenti belajar dan jangan pernah berhenti untuk mencoba bertumbuh lagi, memperbaiki. Bagi saya gini, hmm. kalau sudah ngelakuin sesuatu kita evaluasi apa yang perlu dikembangkan, Betul, apa yang perlu betul, diperbaiki, itu aja sih. Jadi pada akhirnya jauh ketika kita mau melakukan lagi itu jadi lebih matang, terus nggak perlu ngulangin kesalahan-kesalahan yang sebelum-sebelumnya. Itu yang penting juga menurut saya. Jadi ketika kita udah, karena nggak ada kreativitas, bagi saya gini sih, nggak ada kreativitas yang sebenarnya abadi. Ya kan, hari-hari ini orang-orang mesti dituntut terus berkreativitas. Jadi kalau kita nggak belajar, kita kita nggak mau bertumbuh yes, ya, right. kreativitas kita akan ditinggalkan. Kita contoh lihat handphone ini aja, hari-hari ini terus berkembang, terus ada yang baru gitu kan. Jadi kalau handphone tetap pakai yang konsep lama, produksi model lama, ya ditinggal lah, nggak mungkin ada yang Tinggalin, mau beli. ya, Hmm, ya. Sampai itu sih. sekarang yang belum belum familiar kan yang ditekuk-tekuk itu bro. Ya. Wih, Itu saya juga itu saya nggak bisa bayangin itu dalamnya gimana. Gitu ya. nah, iya, Jadi never stop learning and growing ya. Jadi betul. itu poin keempat. Jadi ini aku cerita sedikit ya. Dulu kakak Hmm. rohaniku tuh selalu ngomong gini, Dimas, jangan jadi buah yang mateng. Loh, kenapa? Jadi buah yang mengkel. Mengkel tuh bahasa Indonesianya apa? Setengah mateng lah. Hmm. Ya, loh kenapa kak? Kalau buah yang setengah mateng itu proses selanjutnya dia akan mateng. Tapi kalau buah yang mateng, proses selanjutnya ada busuk. Apa sih Ya, artinya? busuk.
proses buah setengah matang itu buah yang selalu tidak pernah puas. Maksudnya gini, belajar, 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 dan belajar. Jadi ketika kamu merasa puas di satu titik, itu berarti titik selanjutnya adalah busuk. Misalnya kamu udah nggak jadi update, kamu udah ketinggalan zaman, kamu bakal ditinggalkan. Jadi itu cukup cukup itu sih ya, cukup tertanam ya. Saya juga lupa kakak rohani yang mana yang ngomong itu. Tapi itu dari awal sampai hari ini itu membuat saya selalu belajar dan belajar dan belajar. Dan kalau malas belajar, ingat lagi buah. Ya. Iya, buah kalau udah satu titik udah puas, maka proses selanjutnya adalah busuk. Jadi itu yang buat kita untuk selalu belajar. Sampai hari ini pun saya masih belajar sama teman-teman yang tahu sound, audio. Ya jadi gimana sih buat IG Live itu menarik? Bagaimana sih audio yang menarik? IGTV bisa nggak dibuat bukan atas bawah, tapi miring terus dimasukin YouTube. Itu terus belajar. Dan mungkin teman-teman anak youthku yang tak tanyain terus mungkin agak bosen ya, tapi makin belajar, butuh apa aja sih kalau bikin studio yang home studio itu butuh apa aja sih, kira-kira budgetingnya berapa sih, terus wah kayaknya udah harus mulai memikirkan itu gitu, mulai green screen lah, sudah mulai tanya-tanya gitu ya. Karena ya mau nggak mau kita dituntut ke situ, betul nggak ya? Jadi kalau kita yang aku maunya khotbah di depan banyak orang, ya akan ditinggalin kita gitu ya. Jadi prosesnya panjang sih. Kalau kamu nanti lihat videoku ngebum itu nanti yang Juli itu sudah ada kameramennya bro. Jadi pasti hasilnya lebih bagus dan audio sama videonya berbeda, device-nya dibuat berbeda. Jadi suara pasti lebih bagus, lighting pasti lebih bagus, dan itu proses belajar. Dan kalau saya nunggu itu, kalau aku nunggu semua itu ada, ya ini nggak ada hari ini kita ngobrol, gitu kan? Iya kan? Jadi buat teman-teman yang nonton video ngebum kok suaranya pelan, kok ininya redup, ya maaf itu proses belajar. Jadi dan ketika orang lihat itu, orang mulai interest loh, ada yang bisa dibantu nggak? Jadi kayak gitu. Jadi makanya saya visi itu pasti Tuhan tuh kasih visi, dia kasih provisi. Selama kita purpose-nya benar ya, selama kita jalannya ke tujuan Tuhan yang benar, pasti kita dibuat Tuhan berhasil. Ya gitu sih, sedikit kesaksian sih. Iyalah. Ya, mulai nanti setelah pandemi ini entek mas. Nah ditunggu bro. Nah sekarang saya menantang dirimu. Ntar kamu tuh hijau kuning nggak bro? Kuning hijau apa ada merahnya apa? Saya kuning ungu. Oh kuning ungu. Ya beda tipis lah, aku hijau kuning. Ya bagus sih. Nah ini perlu di challenge kan? Ya kan? Ayo kan? Kamu punya fasilitas loh bro, dibandingkan aku. Ayo. Iya. Ini online itu ternyata malah sibuk. Bener. Saya berapa waktu lalu sampai lupa ya daftar melok seminar, lupa ada acara dewe tumpuk sampai telu. Apa? Ada semi Manangsang ya? Hidup hijau kuning ya. Oh, kayak aja. Ya hijau kuning itu gembala katanya. Bener nggak bro? Soalnya ngelus dada terus bro. Nggak. Ya buat teman-teman yang pengen tahu apa itu foto karakter, hubungi Luis, hubungi saya. Ya kita akan bahas tentang karakter karena setiap karakter tuh indah ya. Nggak ada karakter jelek gitu ya. Dan Tuhan ciptakan semua itu amazing sih. Ya jadi semakin kita tahu karakter kita. Ya benar. Ya karena Tuhan Yesus saja warnanya apa? Biru.
Mutiara Tambah biru. bingung nih, tambah bingung nih orang-orang nih. Iya, Ya, mutiara ya, biru. kurang 10 menit nih. Ada yang mau tanya lagi ya nih? Oke, oke. Ya, sama datang yang masih baru bergabung. Ya, pastikan bahwa hari ini kita kreatif, tapi Hmm, kreatifnya terukur ya, Bro, ya. Jangan iya, kreatif yang benar-benar. nyeleneh-nyeleneh, yang Iya, penting viewer nambah, yang penting like, ya. ah, Itu dulu benar sih. godaan. Hmm, Benar banget. Kreatif tuh mesti terukur juga. Jadi ya. supaya supaya pada akhirnya pencapaiannya tuh jelas sih, gitu loh. Jadi Hmm, nggak yang ngawang-ngawang. Kalau kreatif toh tapi nggak kita nggak tahu ukurannya sejauh mana step-stepnya yang mesti dilakukan, ya akhirnya nggak kelihatan progresnya tuh nggak kelihatan gitu loh. Jadi ya, ya, ya. menurut saya itu juga itu jadi hal yang penting sih. Nah, kalau kita yang hari ini sih, ya sederhananya gini, be a better version than today. Jadi Ya, kita ya. kita besok itu harus jadi orang yang jauh lebih baik daripada hari ini. Itu jadi ukuran ukuran yang penting juga dalam kreatif. Ya. Dan aku diingetin satu nih. Einstein bilang ya, kalau kita melakukan hal yang sama tapi ingin hasil yang berbeda, itu bodoh banget. Ini ya makanya Ya, jadi kalau kita hari ini kalau kita nggak berubah, ya otomatis kita yang akan digeser oleh perubahan itu, gitu ya. ya. Jadi mau nggak mau mindset kita harus berubah, Mhm. cara berpikir kita berubah. Ya, Iya. jadi itu yang dan eh aku hampir 3 tahun loh bro di dua dimensi aja lewat Hmm. JPEG. Tapi kemarin tuh kayak dipaksa, didorong. Waduh nggak tahan aku karena aslinya aku tuh nggak pede depan kamera. Hmm. Jadi karena wajahku nggak fotogenik, lebih ganteng kan aslinya. Oh, enggak. Kata kata istriku gitu sih. Nggak tahu kata orang lain. Nggak. Jadi butuh adaptasi yang luar biasa. Khotbah depan kamera rasanya gimana? Aneh Iya, kan? iyalah. Ya rasanya aku kayak kayak dikejar anjing bro. Wah 20 menit tuh kayaknya susahnya minta ampun. Ya ampun Hmm. ngomong belepotan. Ini kenapa sih? Tapi gara-gara bikin video ngebum yang 2 menitan tuh kan saya lihat. Oh aku kecepatan. Di take ulang lagi 2 jam hanya dapat 4 video. Hmm. Itu karena lihat. Oh aku ngomong kecepatan. Oh ya tak pelanin. Oh aku ribet di ide. Kayak gitu belajar terus 2 jam. Itu awalnya sendiri bro, jadi bayangin tuh. Oh dihapus sambil nangis-nangis. Ya dihapus bagus ini. Hmm. Jadi kayak gitu-gitu sih, tapi itu yang seru sih Ya, ya. proses belajarnya Kata itu kan yang penutup. asik. Proses Iya, belajarnya itu kan. kata penutup nih. Ya penutupnya yang tadi mas, yang tiga itu aja sih. Kalau di masa pandemi ini, menurut saya ini saya benar-benar dapat juga ketika ikut seminar gitu ya. Jadi kalau Hmm, kalau di masa pandemi itu kan anggapannya gini, kita ini semua orang hari ini sedang ngelewatin lorong gelap yang sama, gitu kan? yes. Semua nggak ngerti ujungnya di mana, kita nggak ngerti. Dan Hmm, semua dan apa? Dan semua orang pun juga bagi saya yang sedang berusaha untuk kreatif itu nggak cuma kita aja, ada banyak orang juga yang sedang hmm, berusaha agar bisa keluar dari lorong yang gelap ini, ya kan? Dan yes. bagi saya kreativitas kita hari ini juga menentukan kita akan jadi apa atau jadi siapa ketika nanti sudah keluar. Itu yang penting sih, Hmm, ya kan? Kalau kita yes. udah keluar dari lorong ini, kita mau jadi siapa nih? Kita masih tetap Hmm, sama yang kayak kemarin atau di proses kita gelap ini kita kreatif dan kita jadi sesuatu yang benar-benar berbeda gitu loh. Jadi menurut saya juga ini sih ini yang saya benar-benar dapat dan sederhana dan penting. Jadi kalau di masa pandemi ini benar-benar minimal ada tiga hal ini sih yang kita mesti punya. Satu, hmm, minimal skill baru atau keahlian baru gitu. yes. Ya kan, IG Live ini kan juga salah satu skill baru, bisa ngotek-ngotek Betul, betul. gitu kan. Mas Dim kan nggak ngerti sebenarnya ini bisa dikasih background gitu kan. Itu Oh bisa, ya, ya. ya kan. Ya, itu on proses, bro, on proses. Nah, ya makanya. Saya tadi itu mau tanya anak youth saya juga lupa.
gitu kan, jadi makan gitu. Nah, tapi mau tanya itu dilupa karena mereka yang udah tahu gitu kan. Jadi belajar Iya, 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 iya. bagaimana ngasih kotak pertanyaan di bawah questions Iya, box. iya. Nah, ini kan kurang ketemu loh. Jadi Tenang, kita oke, berjalan dulu. on process lah, slow but sure gitu kan, pelan tapi pasti. Ya, ya. Itu terus yang kedua, selain skill baru atau keahlian baru, minimal mungkin ya kita yang hari ini di pekerjaan atau bisnis, ya hari-hari ini mungkin kita punya pekerjaan sampingan yang baru, ya kan? Atau kalau kita yang sudah dirumahkan ya kita punya pekerjaan yang baru atau bisnis yang baru. Yes. Saya kemarin sempat lihat ada salah satu orang posting di grup di Facebook itu, ya dia dikeluarin dari pekerjaan, akhirnya mutusin ngerjain sesuatu yang menurut saya sederhana tapi ternyata mendatangkan keuntungan buat dia. Jualan rempeyek. Hmm. Jualan peyek per plastik 800, tapi dia bisa dapat untung dari situ. Ya, purpose-nya dia untuk begini bilang, untuk bertahan hidup aja sih di masa ini. Tapi ternyata dia dapat untung, bukan cuma bertahan tapi dia bisa running dan dia survive bisa survive, itu yang penting. Jadi pekerjaan baru atau bisnis baru, pekerjaan sampingan baru, ya kan? Tapi kalaupun dua ini ternyata sulit, minimal ini deh yang ketiga. Punya pengetahuan baru, belajar banyak hal. Hari ini, waduh, mau belajar dari mana aja gampang kan. Semua serba online, semua nggak terbatas. Online. Ada yang gratis, ya kan. Ada yang bayar pun ya murah, gitu kan. Nggak yang ekstrim-ekstrim kayak kita dulu ikut seminar, apa mesti ke sini. Dulu mau ikut seminar ke Jakarta, pesawat, gitu kan. Sekarang semua serba online, jadi nggak ada yang susah. Tapi kalau ya minimal ini paling sederhana menurut saya pengetahuan yang baru sih, itu sih. Ya. Itu pengetahuan baru ya. Dan itu ya, slow is fast ya. Jadi kalau it's okay. Aku diajarin temenku nih, kalau main di YouTube itu beda sama Instagram. YouTube kalau hari ini viewernya mungkin ya 5, 2, it's okay. Karena tiba-tiba 3 bulan berikutnya bisa 1000. Karena jangan lihat hari ini. Itu nanam banget sih. Kalau kita main online, kita lihat viewer, aduh. Kita lihat like, aduh. Rasanya itu udah kayak mau putus asa. Tapi itu kembali lagi konsistensi, belajar lebih baik. Coba something yang ya tadi pengetahuan, fasilitas kita lengkapi dan segala macamnya. Ya jadi itu ada yang ada suhu. Woi, ahlinya ahli nih. Kak Yeri, ahlinya ahli. Kak Yeri, apa kabar? Kalau bisa join nanti kita ketemu akhir. Iya, aduh iya. Ada caranya tapi aku belum belajar karena temanku yang bagian ini lagi hamil gitu ya. Jadi aku mau ganggu agak sungkan sih. Ini nanti deh ahli. Suaminya saya boleh pamit deh, nggak apa-apa, ini ada ahlinya ahli, nggak apa-apa. Kak Yeri jatahnya akhir Juli. Jadi nanti ketemu pasti itu. Stop cueknya nggak tak pakai ya. Ya, Kak Yeri, terima kasih udah gabung walaupun di ending. Dan satu hal yang pasti, Selasa depan kita akan ketemu teman saya perjuangan, juga Abdiel Yonatan, itu dari Diaspora Batu. Itu akan ngobrol. Itu dia 15 tahun di Petra. Wah, itu luar biasa sih. Saya kalau ngobrol sama dia antara serius santai sih. Temuin di Petra, mari gini. Loh, aku manggilnya Pak kan karena di Petra akhirnya dosen kan. Loh, mari gitu ujung-ujungnya gini. Loh, anaknya Pak Ping lah. Ya, minggu depan Abdiel, 2 minggu lagi baru Bro Nixon. Ya, jadi teman-teman tetap gabung setiap Selasa jam 6 sore sampai jam 7. Kita akan ketemu teman-teman yang concern dengan pelayanan generasi. Ya, teman-teman seperjuangan saya juga. Ini masih aktif di DPA ya, Luis? Kamu bagian apa, Luis? Sekarang Pahat. Persekutuan Anak Hamba Tuhan. Pahat. Oh, iya Pahat. Tadi kita nggak bahas ya. Nanti next time deh. September deh.
mulai angkuh enggak ampun di Tuhan ya. Ya ini kurang 25 detik kita akan doa. Bro Luis aja doa 25 detik ya. Ya, Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Kami percaya biarlah Roh Kudus mampukan kami untuk mengerti apa yang jadi pembahasan kami, dan kami percaya kami mau Yes, jadi manusia-manusia yang kreatif. Dalam nama Yesus. Amin. thank you Ya, God ya bless. Lu Luis, thank you banget. Hidup DPA.